Generation, welcome to the Overflow Podcast. Senang banget karena kita udah di pilot episode di mana podcast ini akan menjadi tempat untuk kita sharing the truth and overflowing with love. Dan juga senang sekali hari ini aku Pristi akan jadi host di episode kali ini dan tidak sendirian karena aku membawa para Overflow Generation. Mana suaranya? Hari ini kita semangat banget karena kalau pepatah bilang tidak kenal maka tidak sayang. So kita kenalan dulu biar para penikmat, para pendengar yang udah menonton dan menyaksikan YouTube channel ini akan semakin terberkati dan mengenal kita lebih dalam lagi. Oke, boleh silakan kenalan dari yang paling ujung. Hai Ojis, perkenalkan nama aku Abigail sebagai editor di Overflow Podcast. Yay, hai Abi. Hai, kenal. Halo Ujis, perkenalkan aku Regita sebagai Project Management di Overflow Podcast. Halo Ujis, perkenalkan nama aku Gabriel. Di sini atau sebagai Producer Team. Halo Ujis, selamat Yosua di sini sebagai Producer Team. Halo Ojis, namaku Sophie, di sini sebagai Content Strategist di Overflow Podcast. Jadi inilah keseluruhan tim kita. Tapi masih sisa satu ya yang belum bisa join dengan kita di pilot episode. Mungkin tim production bisa munculin wajah cantik dari tim kita. Gita Benu, hai Gita. Nah, jadi kita semua dari Overflow Generation, tim kita terdiri 7 orang. Dan fun fact-nya, tim podcast ini terbentuk di tanggal berapa guys? 7 April. Ya, 7 April 2025. Yes. Dan kita pun tapping hari ini di tanggal 7 Juni. Untuk rilisnya tanggal berapa mungkin bisa disesuaikan ya tim production. Karena kita percaya 7 pun itu merupakan angka yang sempurna ya kalau menurut Alkitab. Oleh karena itu kita mau menghidupi segala sesuatu dengan penuh kelimpahan karena kita pun sudah menerima kasih Tuhan yang begitu overflow. Yes. Nah, mungkin sedikit teaser ya, untuk episode pertama kali ini kita mau kenalan lebih jauh dengan para penonton yang hadir dan kita mau menyapa dan mungkin kita jelasin sedikit nih, kenapa sih sampai Overflow Podcast ini bisa hadir, idenya bisa lahir dan sehingga podcast hari ini bisa terjadi. Mungkin kita dengerin dari Regita dulu kali ya, boleh jelasin kapan sih Regita punya ideation ini dan apa tujuan dari podcast ini. Oke, jadi mungkin aku sedikit jelasin ya, gak berlama-lama, tenang. Jadi podcast ini sebenarnya idenya itu udah dari tahun 2022, 2023, waktu aku masih stay di Ternate. Nah, jadi aku sama beberapa tim juga sempat discuss, kita punya hati buat sharing mungkin testimoni hidup kita, buat membagikan perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, tapi kira-kira melalui apa ya? Nah, muncullah salah satu ide podcast dan sebenarnya nama Overflow ini juga udah dapat dari tahun 2023. Tapi bisa dieksekusi sesuai dengan kehendak Tuhan di tahun ini di tanggal 7 April kemarin tahun 2025. Seperti itu. Wow, puji Tuhan ya, ternyata butuh 3 tahun sampai dari Bisa ide terlaksana. dan akhirnya bisa kita eksekusi hari ini. So kita kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Puji Tuhan, praise Sama-sama kita percaya ya, Jis, kalau semua ini boleh terjadi karena Tuhan yang sudah menghendaki dan kita juga mau merespon gitu kan, jadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, dan mungkin sebelum lebih jauh lagi ada satu fun fact yang menarik nih buat Ojis yang menyaksikan, karena semua kita yang hadir dan tergabung di podcast hari ini kita berasal dari berbagai denominasi gereja. Ada yang dari gereja Lutheran, atau ada juga dari karismatik dan berbagai generasi dari gereja-gereja yang ada, karena kita pengen semua itu bareng-bareng ya, dan kita bisa sama-sama menyatakan bahwa suara kebenaran itu harus disampaikan asal kita tetap berdiri di dalam firman Tuhan. Yes, setuju ya buat Ojis. Jadi hari ini kita mau sharing-sharing karena aku dapat bisikan nih ternyata dari Regita. Sebelum mendapatkan nama Overflow, ternyata Regita sempat merenung dengan Tuhan. Terus Regita juga sempat merenung dan bermeditasi mungkin ya secara spiritual kerohanian, dan muncullah satu ayat Alkitab yang akhirnya mendorong Regita untuk kayaknya nama podcastnya Overflow. Mungkin Regita bisa share
firmannya dari mana, dan apa sih rema yang kamu dapetin untuk nama tersebut? Oke. Ya. Jadi aku sambil buka firmannya ya. Jadi sebenarnya kan merenung, kira-kira overflow ini dasar firmannya di mana ya, begitu. Kenapa sih aku bisa dapat overflow ini? Karena yang pertama kan overflow itu berbicara tentang suatu kelimpahan. Nah, pas aku doa tanya Tuhan kasih dong satu ayat yang memang betul-betul relevan atau persis dengan nama overflow ini, begitu. Nah, Tuhan kasih itu di Mazmur 23 ayat 5. Di situ bunyinya begini, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, begitu. Nah, salah satu kalimat yang aku dapat rema yang khusus yaitu dikata pialaku penuh melimpah, gitu. Jadi pialaku ini waktu aku baca firman itu, Tuhan tuh menggambarkan seperti sebuah cawan. Kalau teman-teman bisa lihat di belakang kaos kita nanti ya, bisa ditunjukin. Mungkin spill dikit iya, ya? bisa Bisa dikit. kelihatan Yes. ya? Oke guys. Oke. Perwakilan. Seperti itu. Nanti Oke. mungkin tim production bisa kasih Yes, gambarnya Gambarnya. sedikit ya. Jadi cawan ini tuh berbicara tentang kehidupan kita yang siap diisi secara melimpah, bukan penuh. Kenapa sih harus melimpah begitu? Karena melimpah itu berbicara hidup kita menjadi kelimpahan bagi banyak orang, bukan cuman based on berkat, tapi based on kebenaran yang kita dapat dari Tuhan yang bisa kita bagikan. Kenapa nggak penuh? Kenapa melimpah sih begitu? Karena rema yang aku dapat sendiri itu, kalau penuh itu ya itu cuman menjadi stok buat hidup kita sendiri. Tapi ketika itu dikatakan melimpah, ya otomatis dari hidup kita itu melimpah ke orang lain juga. Orang lain bisa merasakan kelimpahan yang sama juga begitu. No talking about materi ya, tapi talking about kebenaran dan truth yang betul-betul kita dapat di dalam Tuhan begitu. Jadi kita sebagai cawan harus siap diisi dengan kelimpahan begitu, supaya hidup kita pun bisa mengalirkan kelimpahan yang sama, sungai kehidupan yang sama kepada orang lain. Satu tambahan juga kan di firman di situ dikatakan dalam Yohanes 13, ketika Tuhan bertemu dengan seorang perempuan di apa namanya? sumur Ya, sumur Yakub ya, sumur Yakub. Di situ Tuhan katakan ada satu ayat bahwa engkau tidak akan haus lagi ketika engkau meminum daripada aku. Begitu. Itu juga menjadi salah satu referensi atau dasar firman untuk podcast kita ini. Begitu, bahwa kehidupan yang sejati untuk kita nggak haus lagi ya. Mungkin haus akan apa sih? Mungkin kalau anak muda validasi atau mungkin identitas diri. Ya kita harus tertanya kepada sumber yang benar begitu ya. Tuhan sendiri ketika dia memberikan kelimpahan, ketika sungai kehidupan dari Tuhan mengalir, otomatis kita akan full, bukan hanya full ya aku bilang tadi, tapi melimpah. Itulah dasar dari Overflow Podcast ini. Wow, powerful sekali ya teman-teman. Kita kasih applause buat Tuhan Yesus dan tentunya buat anak-anaknya yang sudah berani mengambil langkah dan kegiatan ini, karena tentunya ini adalah podcast awal yang kita aminkan bersama ya. OGs kita bisa tetap terus konsisten dan menyampaikan suara kebenaran dengan kasih yang meluap dan melimpah, sehingga setiap orang yang kita jumpai pun boleh menerima kebenaran yang sama dan merasakan kasih Tuhan yang melimpah. Nah, Overflow Generation, kita juga tentunya membuat podcast ini, kita didasari dengan berbagai nilai-nilai yang kita percaya juga dapat memberkati ya buat para generasi yang ada di luar sana, terlebih khusus untuk generasi muda. Jadi mungkin hari ini kita pun akan sharing one by one, karena kita punya value yang kita rangkum, kita formulasikan dengan sebutan fact. Nah, di balik fact ini tuh ada singkatan-singkatan dan makna-makna yang sangat mendalam dan tentunya punya nilai yang strong and powerful yang bisa kita bagikan juga kepada para pendengar yang menyaksikan podcast ini. Mungkin bisa dimulai dari value yang pertama, boleh teman-teman saling sharing nih ke semua yang udah dengerin podcast kita. Oke, yang pertama itu ada faith, hope, and love. Faith bukan sekedar hanya keyakinan, tapi penyerahan penuh bahwa meski yang tidak terlihat, peran Tuhan tetap memimpin. Ya, maksudnya ada hope. Hope adalah keputusan untuk tetap percaya di tengah situasi yang mungkin lagi sedang chaos. Yang terakhir itu kasih. Kasih adalah nafas dari setiap langkah kehidupan yang kita jalani. Amin. Dari setiap pelayanan kita do it all with love. Landasannya adalah kasih. Wow, luar biasa. Jadi untuk value yang pertama itu ada faith, hope, and love. Oke, and the next one mungkin bisa share? Ya, jadi untuk core value yang kedua yaitu authenticity. Dimana setiap kita pasti kan punya keunikan masing-masing, punya pengalaman menarik
yang pastinya juga akan relate buat teman-teman Overflow Generation yang harapannya melalui podcast ini pun bisa memberkati Overflow Generations melalui cerita-cerita kita di podcast ini gitu. Yes, setuju banget nih. Jadi kita emang harus jadi real ya. Tapi realnya harus dengan baptisan yang tepat dalam kebenaran. And next one. Nah, oke. Untuk selanjutnya itu ada core value yang namanya community. Value. Jadi tujuan podcast juga ini itu untuk mempersatukan antara denominasi yang ada di Indonesia. Manado khususnya ya. Iya. Dan seperti yang Kak Kristi bilang tadi bahwa kita di sini itu dari berbagai macam denominasi. Yes, betul. Dan tujuan utama untuk podcast ini pun terjadi yaitu untuk mempersatukan terutama yang lebih khususnya untuk anak-anak muda tentunya. Wow, luar biasa. Thank you Gabriel for sharing. And the last one. Untuk value yang terakhir itu ada transformation. Jadi harapannya mungkin lewat podcast ini itu podcast ini bisa menjadi suara kebenaran yang bisa mengadakan perubahan bagi orang yang ada di luar sana lewat podcast ini. Yes. Wow, thank you luar biasa guys for sharing. Aku sampai speechless tapi sangat terberkati ya buat dengerin masing-masing value yang udah OG sampaikan. Dan last one mungkin Regita bisa conclude dan summary. Yes. Jadi mungkin FYI dulu ya guys. Jadi core value yang kita dapat juga ini bukan kita masing-masing tapi kita sama-sama merembuk, kita berdoa sama-sama, minta ke Tuhan kira-kira apa ya nilai yang tepat untuk kita bagikan, bukan hanya sekedar menjadi slogan, bukan hanya sekedar menjadi sesuatu yang keren-kerenan, tapi betul-betul value yang kita sampaikan ini bisa teman-teman nangkap juga, bisa teman-teman lakukan juga dalam kehidupan teman-teman begitu. Kenapa sih ada komunitas, kenapa sih ada kasih, kenapa sih di situ ada truth begitu, karena semua dari core value ini memang tertanam dalam satu namanya truth. Truth itu apa sih? Kebenaran firman begitu. Jadi semua yang kita sharing di sini berdasarkan juga firman yang kita hidupkan, bukan cuman kita baca, bukan cuman kita dengar, tapi betul-betul kita hidupkan dan kita lakukan. Begitu. Jadi betul-betul visinya kita ini ke depan ya, biar podcast ini tuh bisa menjadi berkat, bukan cuma menjadi berkat tapi menjadi perubahan hidup yang sama tadi dibilang transformasi kan begitu. Karena kalau cuman mendengar terus ya udah masuk aja begitu, tapi kalau kita nggak mengambil tindakan, kita nggak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya nggak akan ada transformasi begitu. Jadi lebih dari semua hal yang kita share tadi ya kiranya membawa transformasi dan perubahan cara pikir, perubahan karakter untuk teman-teman melalui podcast ini begitu. Dan tentunya di dalam kebenaran begitu, karena situ kan ada value juga yang dikatakan kasih ya gitu teman-teman. Jadi ya kasih itu sebenarnya tujuannya untuk membawa perubahan ke orang lain. Karena kita mengasihi ya kita ingin menyampaikan kebenaran gitu. Jadi sebenarnya kasih dan kebenaran ini nggak bisa dipisah. Makanya itu menjadi satu core value juga kita di Overflow Podcast ini, yang nanti ke depan juga akan lebih banyak yang dibahas. Yes, betul banget. So thank you guys for sharing about our core value, dan kita imani bersama nilai-nilai ini akan kita hidupi, bukan hanya sekedar kita tampilkan di layar YouTube, tapi benar-benar setiap hari kita hidupi dan akhirnya itu menjadi buah yang nyata yang juga bisa dikecap oleh OGs yang menonton podcast kita. Dan mungkin ya teman-teman kita sharing sedikit juga, karena semua yang ada tergabung di podcast ini kita bukanlah orang yang tiba-tiba profesional atau yang sudah memang bergelut di bidang podcast. Karena ini pun hal yang baru ya buat kita semua. Ini first timer banget karena tidak ada yang punya pengalaman secara khusus atau sudah setahun 2 tahun mungkin di podcast, tapi kita semuanya newbie. Tapi kita percaya ketika kita mau mengambil langkah, Tuhan pasti menyertai. Yes, amin. Ya, betul ya. Karena Tuhan pasti melihat apa yang menjadi sikap hati kita. Ketaatan, ya betul, baik lagi. Gimana kita mau obey to Him gitu kan. Dan bagaimana kita berjalan bersama-sama gitu. Jadi jangan merasa ketika, wah kayaknya saya nggak punya talenta nih Kak, saya nggak punya skill yang mumpuni. Tapi asal kita mau punya sikap hati yang benar, kita mau taat apa yang menjadi panggilan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan kok gitu. Seperti kita juga, karena kalau tadi dengar sharing Regita ya, idenya udah lahir dari 2 tahun yang lalu loh, tapi terrealisasinya 2025 gitu. Jadi memang butuh proses
Tapi asal kita mau belajar taat, mau ikut remanya, mau ikut ritmenya Tuhan, kita pasti bisa kok, asal kita mau merespon apa yang menjadi panggilan Tuhan di hidup kita. Dan mungkin sebelum kita closing ya, mungkin dari Sophie juga, atau mungkin Yosua, Gabriel, Regita, Abigail, mungkin bisa ceritain sedikit kira-kira di next episode atau beberapa episode ke depan kita tuh mau sharing tentang apa aja sih, biar jadi teaser sedikit nih, supaya OGs yang menyaksikan penasaran dan mau subscribe YouTube kita. Pastinya untuk episode-episode berikutnya akan banyak cerita-cerita seru, menarik, yang memberkati teman-teman OG semuanya. Our content planner udah sharing ya bahwa akan banyak cerita yang seru, menarik, dan juga akan membagikan sisi-sisi spiritual yang akan membangun iman kita, membangun motivasi kita. Di situ akan banyak testimoni juga gimana spiritual journey dari para generasi muda ataupun generasi-generasi yang sudah lanjut usia ya, pastinya sudah punya pengalaman yang lebih banyak dari kita dan akan memberkati kita semua yang hadir di tempat ini gitu. Karena kita percaya semua generasi itu harus bersatu. Jadi baik generasi yang sudah dewasa matang, lansia, ataupun kita sebagai generasi muda tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Karena satu hal yang saya percaya gitu, yang kita semua percaya, bahwa fellowship itu membutuhkan lintas generasi. Kita harus bersekutu, harus bersatu. Demikian pula dengan denominasi gereja. Karena ketika kita bersama-sama nih, pasti kerajaan kita nih kokoh. Karena kerajaan Allah itu kan fungsinya atau dasarnya itu adalah kasih ya. Kalau kita nih dari denominasi A, denominasi B, kita bersatu, pasti kita akan overflow gitu ya, melimpah dalam kasih, kita akan bersatu dalam kebenaran, dan disitulah buah kita bisa dikecap oleh orang lain yang mungkin berjumpa dengan kita atau mungkin keluarga terdekat kita gitu. Mungkin tambahan sedikit ya Gusti. Aku quote tadi yang Kristi bilang bahwa kita perlu untuk bersama-sama begitu. Pada dasarnya kasih, betul, karena ya Kristus itu satu tubuh begitu. Kalau kita sebagai anggotanya beda-beda, ya gimana fungsinya akan bisa jalan. Jadi aku pun percaya dari zaman ini ya Tuhan bangkitkan generasi, bukan cuma generasi muda ya, tapi generasi mungkin yang mendahului kita juga menjadi generasi yang memperlengkapi generasi muda untuk bisa maju betul-betul melakukan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan lah. Salah satunya ini gitu loh. Biar semua tubuh Kristus itu punya cara berpikir yang sama tentang Tuhan, tentang kebenaran, tentang firman begitu. Jadi ketika kita mau sama-sama bergandeng tangan berjalan, ya kehendak Tuhan bisa terlaksana di muka bumi ini gitu. Jadi mari dukung di dalam doa untuk visi kita gitu. Ya, amin, amin ya. Dan kita juga mohon doanya ya tentunya dari OGs yang menyaksikan, karena ini menjadi pilot episode dan akan menjadi episodenya terus-menerus berkepanjangan, tidak putus di generasi kita ya. Mungkin di in the future gitu akan ada generasi baru yang lahir dan bisa berani menyuarakan, betul, berani untuk menyuarakan kebenaran. Dan di next episode kita kasih teaser sedikit ya, karena kita akan sharing testimoni gimana seseorang ini, wanita ini bisa menerima panggilan Tuhan, menjalankan apa yang menjadi visi Tuhan di dalam hidupnya, meskipun harus banyak melakukan pengorbanan. Karena kita percaya kalau pikul salib itu adalah sebuah privilege guys. Privilege. Mungkin kebanyakan orang merasa, aduh pikul salib itu berat, pikul salib itu bikin beban, tapi kalau kita sebagai anak Tuhan yang merespon dengan iman, kita akan melihat itu sebagai privilege yang Tuhan kasih dengan tanggung jawab yang besar gitu. Dan kita akan terbeban kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Betul. So, mohon jangan kemana-mana, harus di-subscribe, di-like, di-share, di-komen ya. Biar notifikasi teman-teman semua bisa terus terupdate, karena kita akan setiap minggunya ya, tim production kita akan upload video baru setiap minggunya dengan cerita-cerita yang tentunya akan memberkati para OGs yang menyaksikan Overflow Podcast. So mungkin the last one, kita akan promote sedikit ya tentang sosial media kita. Kita pun sudah hadir di Instagram. OGs bisa follow kita di @overflowpodcast.id. Kalau di YouTube channel kita Overflow Podcast. TikTok juga sama ya dengan username Instagram kita overflowpodcast.id gitu. Nanti di sana kita akan upload video, reels ataupun YouTube short ya, yang mungkin reels singkatnya itu akan ada highlight apa yang akan kita obrolkan. Jadi teman-teman stay tune dan sampai berjumpa kembali di Overflow Podcast episode yang kedua. Sharing the truth, overflowing with love. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye.